didukung oleh Go Kita. Kami lanjutkan lagi Mario Teguh Golden Ways berbicara mengenai memperbaiki rezeki. Tadi Pak Mario berkata bahwa rezeki itu datang pada orang-orang yang pantas. Nah, berbicara mengenai kepantasan menarik untuk membahas mengenai doa. Pada beberapa orang banyak sekali keraguan-raguan untuk berdoa karena merasa dirinya tidak pantas. Padahal harusnya meminta kepada Tuhan itu cukup berani karena Tuhan kan maha besar. Bagaimana dengan hal ini, Pak? Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, kita itu harus bagi tugas yang jelas sekali antara kita dengan Tuhan. Tugas kita itu untuk meminta. Tugas Tuhan untuk memberi. Nah, kenapa saya katakan meminta itu tugas? Kenapa? Diperintahkan oleh Tuhan untuk berdoa. Diperintahkan untuk meminta. Dalam ibadah kita yang wajib, di situ isinya permintaan semua. Ya. Rezeki, kesabaran, surga, itu dimaafkan semua ya. Disayangi, dicintai, ada. Jadi kalau begitu kewajiban kita adalah untuk meminta. Tuhan itu demikian penyayangnya, untuk memberi saja diwajibkan minta. Bayangkan. Aku wajibkan kamu minta. Jadi kalau gitu Tuhan wajib memberi. Wajib. Dia mewajibkan meminta. Dan Tuhan tidak pernah menyalahi janji. Bahkan kepada orang, yang tadi Mas Hilbram tanyakan kepada saya. Atau saya tanyakan kepada Anda. Apakah orang yang tidak percaya Tuhan akan diberi rezeki? Kenapa? Tidak percaya Tuhan itu tetap diberi rezeki. Kenapa? Satu, maha penyayang. Yang kedua, Tuhan telah berjanji kalau kamu berupaya. Bayangkan itu, Tuhan itu demikian penyayangnya, bahkan yang tidak mempercayai Tuhan pun kalau berupaya dikayakan. So, bagi tugas yuk kita meminta. Lalu memantaskan bagi permintaan. Nah, ini yang saya mau sampaikan supaya lebih realistis. Upaya itu ada formulanya, sama dengan apa? Doa plus tindakan. Banyak orang kalau rezekinya kurang, ibadahnya ditambahi. Ya, banyak kalau uangnya kurang, sembayangnya ditambahi. Tapi tindakannya kurang. Ajarannya, jangan kurangi sembayangnya, tambahi tindakannya. Bisa dibayangkan itu Pak, orang yang ahli ibadah, lalu ahli dalam kehidupan sosial untuk mendatangkan kebaikan. Nah, dari semua permintaan, ya ini indah sekali ya. Dari semua permintaan, yang paling indah itu yang tidak dikatakan. Ayo, Tuhan aku minta uang. Yang satu lagi, mau kasih uang orang nggak punya uang. Ayo, ini minta nggak? Tidak punya uang, mau ngasih orang uang, terus dia bilang, aku nggak punya uang. Ini permintaan nggak? Permintaan. Ini yang lebih disayangi Tuhan. Karena jelas sekali untuk apa uangnya. Jadi permintaan yang paling kuat adalah yang tidak dikatakan, tetapi dalam tindakan. Itu sebabnya doa yang paling indah adalah doa yang dalam bentuk kehidupan. Orang yang hidupnya itu berdoa. Bangun pagi karena dia tahu rezeki harus segera dijemput. Meramahkan diri senyum karena tahu penghormatan itu penting bagi hati sesama. Coba lihat. Menyimpan uang orang dengan amanah. Coba. See? Doa yang paling kuat, paling didengar, itu yang berjalan dalam bentuk kehidupan. Itu. Super sekali, terima kasih Pak Mario. Saya akan kembali memberikan kesempatan untuk Anda, sahabat super yang hadir di studio bertanya. Salam super Pak Mario. Salam. Saya Maul dari Lampung. Dari Lampung? Iya. Ada sedikit curhat dan bertanya Pak. Dalam dunia kerja dan manajemen, pada saat mungkin saya menjadi karyawan yang paling bawah, yaitu saya merasakan terkadang manajemen itu atau orang-orang tersebut sering menggunjing atau menjatuhkan satu sama lain. Padahal itu adalah yang menghambat rezeki perusahaan tersebut akibat dari tidak satu hati tersebut. Nah, bagaimana Pak kalau kita sebagai bawahan ini
memperingati atau menasihati bahwa yang namanya menggunjing atau tidak satu hati itu akan menghambat rezeki kita, Pak. Terima kasih. Super sekali. Ini ada satu perkampungan begitu, Pak. Ini tendanya ya. Semuanya orangnya bakhil, suka bohong, ngentitan, gitu. Semuanya pending dipanggil KPK. So, ancaman dari langit sudah jelas ada dan mulai ada tanda-tandanya pada terbakarnya hati. Izinkan saya lebay sedikit karena ini masalah mengenai yang kegaiban. Nah, lalu ada satu orang yang baik, Pak, yang ramah, yang santun, yang mengambilkan air untuk anjing yang kehausan. Orang ini baik sekali, menyimpan sebagian uangnya untuk dia sendiri. Kalau ada tamu dia masak batu nasi untuk tamunya, dia batu yang dimasaknya untuk dirinya. Pura-pura makan, lampu dimatikan supaya orang tidak lihat bahwa dia orang satu ini, Pak. Mungkinkah satu kampung ini terselamatkan karena satu orang itu? Mungkin. Jadi orang itu ya, Pak ya. Itu aja. Mas. Baik, kami akan lanjutkan acara ini dan Anda saya mohon untuk bersiap-siap mengambil alat polling Anda karena kita akan bermain dengan polling yang sudah diberikan oleh Pak Mario. Cara yang manakah yang menurut Anda paling cepat memperbaiki rezeki? Yang A, dengan bantuan dukun peruntungan. Yang B, banyak-banyak minta maaf. Sedangkan yang C, mengabdikan diri kepada pejabat tinggi. Pilihannya lumayan membingungkan. A, B, atau C, tentukan pilihan Anda sekarang. 5, 4, 3, 2, 1. Kita berikan tepuk tangan untuk apapun pilihan Anda. Seperti apa hasilnya? Anda jangan kemana-mana karena kami akan segera kembali di Mario Teguh Golden Ways. Untuk menjadi seorang yang tekun dan ulet itu gimana caranya gitu, Pak? Jadi enggak tanya dukunnya.